Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nick Zulkifli, perwakilan dari kelompok 3, ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Transmisi Daya Listrik Overhand Power Transmission. Saluran sistem tenaga listrik. Saluran transmisi pada sistem tenaga listrik merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari pusat tenaga listrik hingga ke sistem distribusi. Pada sistem transmisi, energi listrik yang disalurkan berjarak cukup jauh. Itu mengapa tegangannya ditransmisikan dinaikkan ke tegangan ekstra tinggi 500 kV atau tegangan tinggi 150 kV untuk mengurangi rugi-rugi daya pada saat energi tersebut diantarkan. Itu bagian-bagian utama dari saluran transmisi. Yang pertama, konduktor. Konduktor adalah media untuk tempat mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit gardu induk. Konduktor ini harus memiliki sifat-sifat konduktivitas yang tinggi, kekuatan tarik mekanikal yang tinggi, titik berat, biaya rendah, dan tidak mudah patah. Jenis konduktor yang dipakai pada umumnya tembaga, aluminium, dan baja. Kedua, isolator. Isolator pada sistem saluran transmisi tenaga listrik berfungsi untuk mencegah adanya aliran arus listrik dari konduktor melalui tiang menara atau pemisah bagian yang bertegangan dengan yang tidak bertegangan. Pada sistem transmisi isolator yang gunakan biasanya menggunakan isolator rantai yang terdiri dari kepingan dielektrik yang saling dipisahkan oleh konduktor, sehingga dianggap sebagai sebuah kapasitor karena terdiri dari susunan konduktor elektrik konduktor. Selanjutnya, menara transmisi. Menara atau tiang pada saluran transmisi adalah suatu bangunan komponen saluran transmisi yang bisa berupa menara baja atau tiang baja. Konstruksi lower besi. Baja merupakan jenis konstruksi bangunan saluran transmisi tegangan tinggi atau SUTT, ataupun saluran transmisi tegangan ekstra tinggi SUTET yang paling banyak digunakan di jaringan PLN karena mudah dirakit, terutama untuk pemasangan di daerah pegunungan dan jauh dari jalan raya. Pemeliharaan yang mudah serta harganya yang terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan saluran bawah tanah. Grounding, sistem pada saluran transmisi power line current atau PLC. Kawat tanah atau grounding wires, juga disebut kawat pelindung shell wires, digunakan sebagai pelindung pengantar atau kawat pasah terhadap sambaran petir. Sistem penatahan ini dipasang di atas kawat pasah. Pada umumnya, kawat pelindung ini bahan baja yang lebih murah, tetapi tidak jarang digunakan ACSR. Sistem transmisi listrik merupakan sistem yang berfungsi untuk mengalirkan listrik dari pembangkit ke gardu listrik utama. Umumnya, pembangkit listrik dan substation terpisah dengan jarak yang cukup jauh, berkisar antara 300 km hingga 3000 km. Akibatnya, panjang jarak tersebut dapat berdampak pada besarnya rugi-rugi listrik. Salah satunya adalah disipasi panas. Salah satu cara untuk meminimalisir besarnya rugi-rugi listrik saat proses penyaluran adalah dengan memperbesar tegangan listrik. Listrik yang keluar dari generator akan ditingkatkan tegangannya dengan menggunakan transformator. Ketika tegangan listrik sudah cukup tinggi, kemudian listrik ditransmisikan melalui overhead lines atau yang dikenal dengan sebutan SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Overhead lines terdiri dari 3 komponen utama, yaitu konduktor. Konduktor merupakan suatu kabel yang memiliki peran sebagai media penyaluran listrik. Material yang digunakan untuk konduktor biasanya merupakan paduan aluminium yang memiliki
aktivitas listrik yang tinggi. Yang kedua, insulator. Insulator listrik atau penyekat listrik adalah materi di mana muatan listrik tidak dapat lewat dengan bebas, sehingga menjadikannya hampir mustahil untuk menghasilkan arus listrik dengan pengaruh medan listrik. Singkatnya, isolator listrik merupakan material yang sulit menghantarkan arus listrik. Tiga, konduktor. Kawat konduktor ini digunakan untuk menghantarkan listrik yang ditransmisikan. Kawat konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi ini selalu tanpa pelindung atau isolasi, hanya menggunakan isolasi udara. Jenis konduktor yang dipakai yaitu tembaga, aluminium, dan baja. Jenis penghantar aluminium. AAC aluminium konduktor yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari aluminium. AAC aluminium alloy konduktor yaitu kawat penghantar yang seluruhnya terbuat dari campuran aluminium. ACSR aluminium konduktor steel reinforced yaitu kawat penghantar aluminium yang berinti kawat baja. ACAR aluminium konduktor alloy reinforced yaitu kawat penghantar aluminium yang diperkuat dengan logam campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. 2. Isolator. Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik di sini berfungsi untuk penahan bagian konduktor terhadap ground. Isolator di sini bisanya terbuat dari bahan porselen, tetapi bahan gelas dan bahan isolasi sintetik juga sering digunakan di sini. Bahan isolator harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang secukupnya atau sesuai standar untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik tegangan tinggi sebagai penahan fungsi isolasi tersebut. Kondisinya harus kuat terhadap goncangan apapun dan beban konduktor. Dan isolator yang sering digunakan pada saluran transmisi adalah jenis porselen atau gelas. Menurut penggunaan dan konstruksinya, isolator diklasifikasikan menjadi: pertama, isolator jenis pasak; kedua, isolator jenis pos saluran; ketiga, isolator jenis jantung. 3. Infrastruktur. Infrastruktur adalah saraya yang digunakan untuk saluran transmisi sebagai media penyaluran. Secara umum, ada dua jenis penyaluran infrastruktur dari saluran transmisi, yaitu saluran udara dan saluran bawah tanah atau laut. Tiang penyangga saluran transmisi dapat berupa saluran udara dan saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Energi listrik yang disalurkan lewat saluran transmisi udara pada umumnya menggunakan kawat telanjang sehingga mengandalkan udara sebagai media antar isolasi antar kawat penghantar. Saluran kabel bawah laut ini merupakan saluran listrik yang melewati medium bawah air laut karena transmisi antar pulau yang jaraknya dipisahkan oleh lautan. Kesimpulan, saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator stasiun atau pembangkit listrik yang sampai distribution stasiun hingga sampai pada konsumer pengguna listrik. Tenaga listrik ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik pada sistem tenaga listrik. Jarak antara pembangkit dengan beban yang cukup jauh akan menimbulkan adanya penurunan kualitas tegangan yang diakibatkan pada saluran yang mengalami drop tegangan. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, minallahi musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.